eh untuk hari ini mungkin kita nggak terlalu banyak hitungan karena kita cuman untuk memanajemen piutangnya. Mungkin nanti untuk UTS-nya kita lebih kepada pembahasan yang adik-adik buat kemarin untuk tugas kelompoknya, tapi PT-nya beda lagi gitu. Jadi kita lebih untuk ujian UTS-nya ada dua pilihan ganda dan esai. Esainya ada dua, itu menghitung yang ada di dalam rasio, ada empat rasio tersebut ya. Likuiditas, solvabilitas. Nah, itu ada beberapa tapi nggak sebanyak yang memang diminta oleh tugas kelompok. Nah, itu adalah satu-satunya aja. Jadi ada dua soal, nah itu ada dua yang diminta gitu misalkan. Tapi di dalam rasionya tersebut, bukan seluruh rasionya. Jadi nanti coba adik-adik kerjakan, soalnya ada dua esai. Nah, untuk pilihan gandanya, kalau nggak salah ada hmm, 15. 15 soal pilihan ganda dan dua soal esai. Esainya itu nilainya 40 poin dan pilihan ganda 60 poin. Gitu. Oke, mungkin dapat kita mulai untuk hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Masih semangat nih, masih semangat gak? Saya juga udah Oke, Bu. ngantuk. Waalaikumsalam, Bu. Oke, pasti ada yang ngantuk-ngantuk juga nih. Udah sore. Em, apa ya? Waktu-waktunya di sana hujan tidak? Tidak, Ibu. Oh tidak ya. Di sini Tidak, Ibu. mungkin bukan hujan tapi apa nih? Oh tidak ya. Di sini mungkin bukan hujan tapi eh, naiknya suhu laut lah ya. Laut itu lagi pasang ya. Di sana lagi pasang juga kan ya? Atau enggak? Iya, Bu. Lagi pasang nih. Terus ada banjir di mana-mana gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa em, dari pasang itu juga bisa berdampak buruk bagi eh, suatu perusahaan atau suatu, sorry. Nuan Bruri mau bilang. Apa nama? Bruri senang. Nah, kita dari pasang itu kita dapat mempengaruhi adanya kerugian dalam suatu perusahaan. Misalkan kalau perusahaannya itu ada di tempat yang memang rawan banjir, atau mungkin adik-adik ada yang orang tuanya punya usaha kecil-kecilan, petani, petani lagi, nelayan yang apa ya, membeli hasil nelayan kemudian diperjualbelikan di kantornya gitu atau mungkin di rukonya. Nah, itu kalau misalkan rukonya banjir, ada banjir bandang, itu kan akan mempengaruhi eh, manajemen dari si toko tersebut gitu. Contohnya kayak gitu aja ya. Dari banjir itu kita bisa dapat apa ya? Kan kita sebelum banjir itu pasti kita ngutang dulu nih, ntar ya pas laku ke si nelayan atau kita langsung bayar. Nah, dari misalkan oke saya beli ya, nanti saya bayarnya setelah ikan ini laku. Nah, itu namanya piutang adik-adik. Jadi kita ngutang sama nelayan karena nelayan udah ngasih ikan tapi kita belum bayar ikannya gitu. Itu masuknya dalam piutang, maksud dari piutang tersebut. Nah, eh, oke kita nggak usah baca panjang-panjang, tapi intinya adalah penjualan secara kredit yang akan menimbulkan piutang. Jadi misalkan kita bayar ada temponya dulu, misalkan tadi ya mau beli ikan ke nelayan, kita punya usaha ikan. Nah, tapi kita belum bayar ke nelayannya. Kita sebagai si perusahaannya. Jadi contohnya seperti itu adik-adik. Jadi kita belum bayar ke nelayannya, tapi si ikannya itu udah em, ada nih. Oh iya ternyata saya udah bayar tapi jatuh tempo ya. Misalkan kita udah bilang ke nelayannya ini, nanti ya pas saya udah selesai nih 3 hari saya bayar. Ternyata udah jatuh tempo 3 hari, ikannya belum laku gitu. Ikannya juga akhirnya tetap kita bayar atau
tidak dibayarkan terlebih dahulu. Nah, itu namanya piutang. Walaupun ada jatuh temponya, kalau ke perorangan mungkin bisa ada perpanjangan tempo. Tapi ketika ke bank itu akan ada bunganya yang kemarin adik-adik pasti ada yang tugas kelompok, Bu, nih nggak ada utangnya dia, nggak ada bunganya, mau gimana, Bu? Gitu. Nah, itu berarti dia itu tidak ada piutang dari si pihak kreditur dari si bank tersebut. Jadi, misalkan kalau kita minjem ke nelayan, ada jatuh tempo, misalkan 3 hari ya kita bayar, ternyata ikannya belum laku. Nah, tapi ya kita udah ngomong ke nelayan 3 hari, mau nggak mau kita bayar si piutang nelayan. Dari situ, dari yang kita punya ikan ternyata belum laku, itu namanya masuk ke dalam persediaan. Yang kemarin-kemarin adik hitung itu cara simpelnya ceritanya. Gitu. Jadi di mana yang persediaan itu sebenarnya adalah kas kita gitu ya, di mana kita punya ikan tapi ikannya belum laku kejual gitu. Nah, itu yang perusahaan akan mempengaruhi current aset yang terus-menerus. Kalau pitongnya terlalu besar, akan berkaitan dengan keuntungan suatu perusahaan. Ini 2 kali ya. Oke. Nah, dari situ kita akan adanya biaya adik-adik. Jadi dari kredit itu, sebentar, kita akan mendapatkan piutang dapat berwujud. Nah, dapat berwujud itu sehingga munculnya kerugian. Yang tadi ya, misalkan ikan belum kebayar, tapi kita udah bayar piutangnya, ikannya belum laku-laku. Akhirnya kita taruh persediaan sampai busuk. Nah, itu akan mempengaruhi kerugian. Kalau misalkan kok nggak laku-laku nih, ikannya udah masukin freezer, nggak laku-laku juga sampai udah expired dan bau busuknya keluar. Nah, itu akan mengaruhi kerugian dari si perusahaan tersebut. Nah, itu akan em, dari hal tersebut akan menghasilkan laba maupun kerugian adik-adik. Jadi kalau misalkan ikannya laku, ya si piutangnya udah kita bayar, kemudian kasnya bertambah ketika ikannya lebih laku lebih besar dan kemudian menghasilkan laba bagi perusahaan. Oleh karena itu, adik-adik, kenapa sih perlu manajemen piutang ini? Eh, saya pun jujur, saya masih punya utang nih buat misalkan adik-adik ikut contohnya, oh saya mau jalan-jalan nih, ngutang dulu deh. Atau saya mau beli handphone, saya ngutang dulu deh gitu ya misalkan. Nah, beli handphone itu kita namanya punya piutang sama si bank atau misalkan Shopee Pay gitu ya. Saya suka bayar pakai Shopee Pay terus nanti saya bayar pas gajian gitu ya. Adik-adik, itu adalah manajemen piutang yang harus kita bayar adik-adik. Contohnya, kenapa ada manajemen piutang ini? Contoh ya, seseorang punya tadi ya si nelayan ini punya apa ya? Tadi pengusaha ikan ini punya uang sebenarnya anggaplah misalkan 10 juta deh, 10 juta rupiah. Nah, 10 juta ini kalau kita lihat, 10 juta harusnya kan kamu punya uang, ngapain kamu ngutang ke nelayan? Cuman misalkan 1 juta doang, karena perusahaannya ada 10 juta. Tapi karena demi keuntungan, yang adik-adik udah sering dengar nggak di berita bahwa Pemda-Pemda nggak ngeluarin eh, apa ya, kalau ngabisin dana iuran tahunan di akhir tahun baru pada bangun-bangun. Jujur saya di sini banyak bangun gorong-gorong, bangun apalah di akhir tahun semua. Alasannya kenapa? Karena mereka memanage piutangnya. Uangnya sebenarnya dana yang 1 tahun itu dimasukin ke deposito. Nah, dari depositonya baru nanti dibayarkan ke si piutangnya. Nah, duitnya kemana? Kita nggak tahu. Tapi ya akhir tahun akhirnya menghabiskan dana iuran yang sebenarnya mungkin dananya dimasukin ke deposito bank gitu. Nah, kalau uangnya besar ya. Nah, ini contohnya adalah kita bisa memanage piutang kita. Contohnya kalau misalkan saya mau beli HP, saya punya nih duit di deposito misalkan. Nah, saya sayang.
ngapain saya ambil kan deposito masih berjalan, mendingan dapat deposito misalkan anggaplah 200.000, 20.000, 20.000, kayaknya ini 50.000 deh. 50.000 per bulan dari 10 juta, ya saya tinggal cicilan aja mendingan untuk si piutang ini gitu ya. Saya cicilan misalkan cicilan setahun ini anggaplah 100.000. Ya, saya kan dapat deposito eh HP misalnya beli 1 juta, itu cicilan 100.000 setiap bulan sampai setahun. Nah, mendingan saya taruh deposito, kemudian 50.000-nya saya bayarkan, tinggal nambah 50.000 tiap bulannya. Jadi lebih untung. Nah, itu adalah jenis untuk meningkatkan profit juga dalam perusahaan. Jadi duitnya tetap ada, tapi bisa menambah usaha-usaha yang lain gitu ya. Biasanya juga ketika adik-adik punya usaha, biasanya nggak jauh-jauh adik-adik diutangin sama perusahaan yang lain gitu ya, bisnis yang lain. Nah, sebaiknya dari situ adik-adik dapat melihat risiko-risiko dari perusahaan tersebut. Ada nggak perusahaan ini mampu bayar nggak? Yang seperti kemarin rasio perusahaan tersebut. Karena di tahun 2025 ini kemarin baru keluar peraturan menteri, seluruh perusahaan wajib melaporkan laporan keuangannya, tidak hanya perusahaan yang terbuka saja atau persero. Jadi nanti adik-adik siap-siap seluruh perusahaan yang memang ada namanya lapor pajak. Ya dulu kan cuma lapor pajak aja gitu ya. Sekarang harus melaporkan laporan keuangannya gitu. Yang tadinya cuman yang perusahaan yang IPO aja, yang TBK terbuka dan punya pemerintah BUMN gitu ya. Nah, itu ada risikonya yang kita bisa lihat adik-adik. Jadi, ketika nanti adik-adik punya usaha mau dipiutangkan, kita ada jatuh temponya dan kita butuh perhitungan dari kira-kira dia bisa bayar utangnya kapan, deadline-nya. Kalau tidak sesuai deadline kan kita harus pikirkan juga utang kita ke supplier. Ya, sama aja kita juga utang ke supplier gitu ya. Bisa juga nggak semuanya dibayar langsung kontan gitu. Terlalu panjang lah kalau misalkan adik-adik masuk ke sebuah perusahaan, kapan decide buat bayar cash, kapan decide buat bayar piutang. Kemarin kita udah bayar cash, kapan kita harus bayar cash? Apa keuntungannya? Kemarin udah dihitung ya, yang ada di perhitungan belakang, nanti bisa ditonton lagi. Jadi tuh kapan kita bisa bayar cash, keuntungannya apa, atau kita bayar piutang aja gitu. Kemarin ada bunganya. Kalau misalkan bunganya lebih tinggi daripada diskonnya, kita mendingan bayar secara piutang. Tapi kalau misalkan kasnya ternyata bayar kas itu kemarin lebih menguntungkan, jadi kita bayar kas. Itu tergantung juga kas perusahaan masing-masing. Jadi bisa meningkatkan suatu profit nih adik-adik. Nah, kemudian mengurangi risiko kecurangan. Jadi, ketika ada eh, yang tidak dilunasi dari suatu tagihan, nah akhirnya perusahaan kurang selektif pada memberikan pinjaman kepada pelanggannya. Contoh tadi ya, misalkan nelayan ngasih pinjam ke si pengusaha, usaha ikan. Nah, kasih nih ikan. Ternyata ikannya kita udah kasih, tapi si pengusahanya belum bayar tagihannya. Dia tidak bertanggung jawab. Nah, kita juga harus tahu nih, dia bayar enggak. Perlu ada tanda tangan, em, apa ya istilahnya, buat dibayar kapan, dengan siapa di atas materai. Misalkan di atas uang 1 juta tuh biasanya ada materainya adik-adik gitu. Untuk pembelian di atas 1 juta gitu. Nah, itu kita harus lihat untuk mengurangi risiko kecurangan ketika kita dihutangi. Biasanya kalau awal-awal saya punya perusahaan, itu saya anti tuh untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan untuk dibayarnya nanti-nanti deh tagihannya. Saya maunya di depan, di DP, di muka. DP, kemudian nanti pas saya kirim langsung dibayar lunas gitu. Tapi beda dengan beberapa perusahaan mungkin yang sudah kelasnya besar seperti Unilever ya kemarin kita bahas, dia itu taruh dulu
barang-barangnya di beberapa supermarket gitu ya. Supermarket atau Alfa atau Indomaret gitu ya. Nah, baru nanti ketika laku, Indomaret akan membayarkan gitu untuk produk-produk yang laku. Misalkan ada produk-produk yang tidak laku, si Indomaret akan membalikan kembali ke si perusahaan tersebut bahwa nih udah nggak laku, udah expired, tolong ganti yang baru. Itu mereka punya em, sistem untuk membalikannya lagi gitu. Jadi itu juga untuk mengurangi risiko kecurangan gitu ya adik-adik. Kemudian membantu menghadapi persaingan bisnis. Jadi ketika nanti ada persaingan, ada penjualannya secara ya udah nanti cicil aja ke saya. Nah, atau juga memang membantu untuk misalkan ya ada dua perusahaan. Contoh nih adik-adik punya pengen beli HP baru. Adik-adik HP tersebut ada yang harus cash nih bayarnya atau bisa cicil gitu ya. Nah, sekarang kalau adik-adik lihat motor, mobil, handphone, banyak yang menerapkan penjualan secara kredit. Bisa kok kredit di A, di B, di C, kartu kredit, terus ada Kredivo, kemudian ShopeePay dan lain-lain. Karena pasarnya lebih luas untuk yang kredit. Alasannya apa? Karena Indonesia ini atau seluruh dunia pun ya, yang dari taraf middle to low, dari orang-orang yang apa ya, uangnya terbatas gitu ya, itu lebih banyak dibanding yang high class gitu. Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan bisnis untuk produk-produk yang lumayan harganya, mereka menerapkan sistem kredit ini. Gitu. Jadi untuk membantu persaingan bisnis. Kalau misalkan adik-adik buka lah usaha ngalahin Honda gitu ya, kita ada Indonesia, Finfast kan Vietnam, udah kita udah kalah nih. Selangkah kapan nih kita ASMK-nya untuk mobilnya tersebut. Nah, itu bisa kita pikirkan. Oke. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi piutang gitu ya. Dari besar investasi muncul suatu faktor-faktor. Jadi besarnya penjualan kredit dan syarat pembayaran, batas jumlah kredit, kebijakan pengumpulan piutang, kebiasaan membayar dari pelangganan. Nah, kenapa? Nah, besar kecilnya investasi pada piutang ini, jadi tergantung kita mampunya seberapa. Tapi jangan karena udah terbiasa si pelanggan misalnya ngutang dulu deh, nanti saya bayar bulan depan. Itu kita harus lihat dulu untuk memutar, misalkan contoh ya, eh, nelayan kan kalau mau nelayan mengambil ikan perlu bensin kan untuk kapalnya. Nah, atau perlu untuk bensin untuk gensetnya, untuk bagian pemutar air eh, untuk di laut. Nah, itu ada besarnya juga kita perlu faktor-faktor tersebut. Kira-kira dia nanti si pengusaha ini kalau telat bayar, saya gimana beli bensinnya? Gitu ya kan? Gimana nih saya bisa jalan? Itu juga eh, bisa kita lihat biasanya dari besarnya penjualan kredit. Nah, jadi misalkan pembeli tertarik nih untuk jumlah kredit dari waktu pembayaran yang longgar. Contoh ya tadi, saya bayar deh 3 bulan ke depan baru saya bayar gitu ya. Nah, tapi semakin longgarnya waktu adik-adik akan memungkinkan mendorong si pembeli ini jumlahnya lebih banyak yang memilih supplier lain gitu ya. Jadi ketika terlalu pendek nih mendorong mereka membeli jumlah yang lebih banyak. Banyak kemungkinan akan memilih supplier yang lain. Jadi misalkan kalau misalkan kita tenggat waktunya terlalu pendek gitu ya. Misalkan bayar HP iPhone 20 jutaan ya, anggap 23 juta. Anggap 20 juta aja. 20 juta.
Jangka waktu cuma 2 bulan. Berarti setiap bulan kita harus punya 10 juta untuk bayar cicil kreditnya. Mana eh, hanya kemarin berapa persen yang orang gajinya sebulan di Indonesia yang di atas 10 juta, kalau nggak salah. Hanya 15% apa ya? Nah, rata-rata di bawah UMR. Atau di UMR kita kira-kira range-nya 5 jutaan gitu ya. Kalau di Ambon 3 juta, 4 juta. Nah, itu kita bisa melihat, oh yang mampu untuk membayar 10 juta kan sedikit. Nah, oleh karena itu diperpanjanglah sampai 1 tahun bahkan 2 tahun untuk cicilan produk iPhone tersebut gitu. Untuk bayarnya berapa? Ya dari 20 juta 2 tahun kita cuma bayar sejutaan lah gitu ya. Sejutaan kita bayar mampu semua orang. Yang punya UMR juga mampu untuk bayar. Hanya saja bayarnya 2 tahun berturut-turut gitu untuk mencicil produk tersebut. Jadi semakin besar si pelanggan yang akan kita punya gitu. Ketika lebih pendek ya pelanggan yang cari lagi yang lain gitu. Itu kenapa perusahaan semakin lihat lagi risiko yang besar ini gitu. Nah, syarat pembayarannya juga itu tergantung adik-adik. Jadi misalkan ada kredit potongan misalkan 5%. Nah, contoh ada yang main Shopee atau TikTok, pernah beli Ada, di TikTok atau udah TikTok Ibu. Shop. Nah, di TikTok Shop Ada adik-adik kalau lihat Shopee, bayar pakai Shopee Pay, wajib dapat potongan 1,5 juta. Ada nggak yang lihat? Misalkan kemarin saya lagi pengen beli laptop nih, saya lihat tuh potongan 1,5 juta kalau pakai Shopee Pay gitu. Itu sebenarnya kenapa eh, orang pelanggan tertarik gitu untuk menggunakan piutang gitu adik-adik. Jadi ketika kita lihat ada periode diskon gitu ya, mereka cepet-cepetan. Contohnya kemarin iPhone. Lagi ada periode diskon 3,5 juta untuk pembelian iPhone minimal iPhone di atas 20 juta yang iPhone 17 Pro. Nah, itu untuk pakai kartu kredit itu ada diskon 3,5 juta kartu kredit apa gitu ya, Mandiri gitu-gitulah ya. Nah, itu ada pembayarannya. Nah, dari kredit misalkan 30 hari gitu misalkan pembayaran kreditnya waktunya. Nah, itu misalkan setiap bulan bayar berapa atau misalkan per 10 hari atau misalkan mau bisa di kartu kredit kan ada sampai ke 10 tahun gitu ya misalkan untuk beli mobil. Mobil sampai 7 tahun apa 5 tahun setahu saya. Nah, itu ada jangka potongan. Nah, potongannya itu sebenarnya kalau ketika adik-adik pakai Kredivo atau pakai Shopee Pay, itu sebenarnya adik-adik kalau totalin harganya ya adik-adik rugi juga. Kalau misalkan di total-total dari em, kalau misalkan dia ada bunganya sebesar berapa persen. Dari awal aja 5%, tapi ternyata pas ke belakangnya ada bunga-bunga kondisi tertentu yang mungkin aja amit-amit si si pelanggannya tidak dapat membayar. Nah, makanya saya ngecek tuh iPhone-iPhone di apa sih namanya di Tokopedia atau TikTok. Ada yang memang dikunci oleh Kredivo. Nah, itu ada namanya syarat-syarat. Syaratnya harus penghasilan sekian. Terus kemudian utangnya berapa aja. Biasanya pakai BI checking. Nah, kalau di perusahaan juga kita bisa lihat laporan perusahaannya. Jadi ketika adik-adik mau berhutang juga, mereka juga ngeliat adik-adik apakah mampu untuk membayar si utang ini. Kemudian ada batas jumlah kredit. Nah, biasanya adik-adik beda nih batas jumlah kredit untuk ngutang ya sama kita semua gitu. Misalkan saya batas di Shopee Pay 100 juta gitu ya misalkan untuk pembeliannya. Nah, mungkin beda lagi sama adik-adik, ada yang 1 M gitu ya untuk pembelian Shopee Pay Later-nya. Nah, mereka bisa melihat bahwa kita belanja tiap bulannya apakah banyak di situ dan dapat membayar eh, kreditnya
Contohnya seperti itu. Atau kalau bisa dilihat ada namanya credit score di negara-negara maju biasanya ya di Amerika itu kalau mau beli rumah, mau cicil rumah, mau cicil apapun itu lihatnya dari credit score ini di mana kita dapat membayar tepat waktu untuk utang-utang kita gitu ya. Nah, itu bisa lihat di perusahaan juga seperti itu. Nah, kemudian kebijakan pengumpulan piutang. Nah, itu biasanya ada debt collector yang kita bisa nonton-nonton di televisi. Itu ada, ayo bayar, bayar, mana perjanjian. Nah, itu juga ada di perusahaan adik-adik. Ketika sudah jatuh tempo, tapi si perusahaannya tidak membayar-bayar tagihan, maka itu, oi, maka itu perlu untuk adanya kredit macet di situ. Nah, perlu ada debt collector yang menagih kredit tersebut sampai tertagih. Gitu. Atau kalau perusahaan biasanya hukum perdata deh kalau nggak salah. Jadi mereka somasi namanya. Mensomasi si perusahaan lain untuk secara piutangnya harus dibayar karena sudah jatuh tempo sekian lama gitu. Kemudian kebiasaan membayar dari para langganan. Nah, biasanya ketika adik-adik sudah memberikan diskon ketika membayar cash gitu ya. Jadi kemarin kan ada manajemen cash kan, udah nonton belum? Yang kemarin gitu. Nah, manajemen cash itu dimana kalau kita kira-kira bayar diskon pakai cash atau pakai ngutang ya gitu. Kredit ya. Saya mau cash atau kredit. Nah, itu biasanya di cash ini ada diskon gitu. Waktu itu kalau kita pembayaran cash ada diskon misalkan 30% dari barang. Nah, itu kita timbang-timbang adik-adik dengan perhitungan manajemen kas yang kemarin gitu. Jadi kita timbang-timbang kira-kira kita mendingan berpiutang atau kita bayarnya secara cash. Untungan mana nih ya gitu. Nah, itu udah ada cara-cara untuk memanfaatkan waktu diskon atau tidak. Contohnya seperti itu. Oleh karena itu makanya orang-orang kemarin diskon iPhone cuma 21 juta gitu misalnya dari 23 jutaan mereka langsung berbondong-bondong. Habis beli mereka kartu kredit dulu, besoknya mereka bayarin, jual deh 20 seharga-harga sekarang dari mereka beli kemarin ada diskon di baru keluar. Itu ada keuntungan tersendiri. Nah, kemudian penilaian risiko kredit. Nah, dari penilaian risiko kredit ini, ketika adik-adik putuskan untuk oke nggak sih ini si perusahaan ini mau ngutang sama kita gitu ya, kira-kira dia bakal balikin pinjaman kita nggak sih? Nah, dari situ kita ada yang harus kita nilai dari suatu perusahaan adik-adik. Jadi kita harus nilai nih, ada 5. Nah, biasanya ada karakter, capacity, kapital, kolateral, dan conditionnya. Kayaknya sini. Dari karakter sendiri, nah kita bisa lihat karakter ini dari sifat dan watak seseorang. Misalkan dari yang si perusahaan ini pertama dia berikan kredit kepada si pelanggannya. Apakah pelanggannya itu jujur dan bertanggung jawab atau tidak menyelesaikan kewajibannya? Nah, kita ini dapat lihat riwayatnya adik-adik. Jadi, ketika adik-adik mau meminjam suatu, kalau udah bisnis gede atau eh, ibu bapak ada yang punya KPR ya, nah, KPR ini pasti dia dilihat dulu dari si pengalaman kerjanya berapa lama, kemudian gajinya pegawai tetap apa tidak, kemudian riwayatnya gimana, dia punya anak berapa, kemudian apakah punya utang yang lain selain mau pinjaman KPR ini, dan biaya hidupnya diperhitungkan dengan biaya hidup yang ada di eh, kota tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat wataknya dia bayar nggak. Nah, kita biasanya lihat kredit skornya dari si Bank Indonesia. Biasanya kita lihat tuh, oh dia udah punya
kredit sekian, ini. Kalau dia terlalu banyak hutangnya, apakah kira-kira dia dapat membayar hutang? Apakah dia dapat jujur? Nah, itu kita harus ngecek lagi dari si perusahaan tersebut. Jadi ownernya oke nggak nih? Atau perusahaannya juga laporan keuangannya oke nggak? Kalau nggak ya ngapain kita ngutangin? Kita nggak percaya deh gitu. Kemudian capacity. Capacity itu adalah kemampuan pelanggan dalam membayar kredit. Jadi ketika ada tempat usaha, kita bisa lihat nih konfirmasi dari wawancara kemampuan bayar kewajiban di waktu yang lalu. Jadi ketika nanti perusahaan eh, tidak mengalami kerugian gitu. Jadi misalkan kita agar kita tidak mengalami kerugian, kita harus lihat dulu si pelanggan ini dia bisa nggak kapasitasnya. Misalkan si pelanggan ini punya rumah 5M harganya. Dia mau minjem buat usaha em, 10M. Menurut adik-adik kita kasih nggak? Kalau misalkan 5M ini dia punya kekayaan 5M, tapi dia mau minjem ke bank 10M. Kalau kita sebagai banknya minjemin nggak adik-adik? Tidak, Ibu. Nah, kan kita udah lihat kapasitasnya dia paling kalau mau jual rumahnya atau harta kekayaan seluruhnya 5M. Mana mau kita ngutangin dia 10M yang ada nggak ke bayar. Gitu. Jadi kita biasanya ngutanginnya di bawah itu biasanya berapa persen gitu, 3M maksimal. Atau kalau bank itu biasanya cuma ngutangin 1M aja. Atau bahkan cuma 500 juta. 5%-nya dari si harta kekayaan total. Gitu adik-adik. Kemudian kapital. Nah, perusahaan ini lihat sumber dayanya, jadi punya finansial apa enggak. Jadi terutama dari bank ini kreditnya 100%, berarti modal dari nasabah berapa? Kita lihat motivasinya. Jadi dari penghasilan kita, dari secara keuangan kemarin yang kita udah lihat ya, kita udah hitung perusahaannya oke nggak nih, oh, bank bisa ngasih kredit atau enggak. Gitu. Jadi hitungan-hitungan yang rasio kemarin adik-adik. Nah, kemudian kolateral. Kolateral ini demi keamanan kredit, ya jadi diberikan pelanggan sebaiknya ada jaminan. Nah, tadi rumah 5M, jaminan buat dia punya utang. Kalau bank biasanya ngasihnya 500 juta sampai 1M. Tapi jaminannya 5M nih rumahnya, gitu. Jadi biasanya berbentuk aktiva tetap, itu bangunan, rumah, mobil, gitu ya. Biasanya kolateral ini seperti itu. Nah, kemudian condition. Jadi kondisi ekonomi suatu daerah ini dapat melihat nih kredit dari si pelanggannya. Contoh, misalkan kondisi tanaman lagi jenuh nih, misalkan kita jualan tanaman, tapi kreditor yang sektor tersebut sebaiknya dikurangi. Gitu adik-adik. Jadi misalkan lagi pasang nih, berarti ada yang mau kredit nelayan, kita kurangi karena nelayan lagi high risk nih sekarang. Lagi pasang gitu. Jadi lagi apa ombaknya tinggi. Jadi kita kurangi karena lagi jenuh. Tapi dari situ pun eh, pendapatan permintaannya tinggi. Oh, berarti lumayan nih kalau permintaannya tinggi karena nelayannya sedikit, kita kasih kredit yang lumayan. Jadi tergantung permintaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk ujian, em, jadi tadi ada dua untuk soal esai, yaitu dari si rasio-rasio tersebut ya, analisis laporan keuangan. Catat ya, dua soal esai. Jadi rasio laporan keuangan. Nah, itu nanti dipilih aja dari eh, PT AirAsia Indonesia, TBK. Jadi nanti saya udah kasih di situnya juga, adik-adik tinggal hitung yang memang diminta saja. Hitungnya juga cuman dua hitungan, gak sampai yang kayak kemarin rasio ya, gitu. Jadi dari PT AirAsia Indonesia TBK. Ada dua soal esai.
Nah, dari situ ada UTS itu dari pertemuan 1 sampai 7 ya untuk eh, pilihan ganda. Pilihan gandanya ada 15. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau bisa pilihan gandanya ada karena 60% nilainya, jadi adik-adik bisa eh, lebih teliti ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Dapat dipahami untuk pertemuan hari ini? Paham, Bu. Oke, mungkin sampai sini saya nggak bisa lama-lama, mohon maaf. Adik-adik nanti bisa belajar lagi ya habis ini. Mungkin bisa cek dulu nih PT yang tadi AirAsia Indonesia, bisa dicek-cek, lihat-lihat, siapa tahu nanti pas Iya, ujian langsung Ibu. bisa isi. Gitu ya.